Tapi waktu jadi musisi penyanyi kan, ya kan? Itu waktu itu berkarya. belajar berkarya, belum pernah dibilang penyanyi. Oke, tapi pernah rekaman dong? Pernah rekaman atau pernah recording? Sudah ada rekamannya. Oh, sudah ada rekaman ya, karya. penyanyi dong. Oh gitu. Enggak juga ya? Itu yang biar orang yang menilai. Tapi maksudnya rekamannya waktu itu single apakah album Single. atau single? Berapa lama yang lalu? 3 tahun yang lalu. Oh, 3 tahun lalu. Pas pandemi ya? Pandemi, jadi bisa berkarya. Tadinya kan cuman ibu rumah tangga aja. Bisa jadi penyanyi? Memang basicnya suka nyanyi dari SMP, punya grup band. I see. Terus menikah, ya udah. Stop ya? Jadi istri seorang ASN sulit untuk keluar gitu kan Bu. Pandemi. Tapi sebagai hobi gitu nggak ada kesempatan untuk menyalurkan? Pada waktu jadi istri ASN-nya belum, maksudnya masih sekarang ya, tapi kan kita punya ikatan dinas nanti. Amit-amit ya. Jadi itu masih ada ikatan dinas yang benar-benar nggak boleh dulu gitu, karena di Pulau Dewata di Bali. Oh sih. Ya, pas udah balik ke Jakarta nggak bisa meronta-meronta Bu jiwanya. Gitu. Tapi dikasih dong sama suami, sama keluarga dikasih. Hanya karena pada waktu peraturan itu, aja ya. Peraturan terbatas. Genrenya apa? Slow rock Ibu. Oh, waduh, slow rock ya. Tapi sebenarnya enggak sih ya. Ya karena suka sama idola. Idolanya siapa? Nika Ardila. Oh, oke. Nika Ardila. Beliaunya yang slow rock ya, sayanya sukanya sama beliau. Sama beliau, tapi nyanyinya akhirnya genrenya slow rock. Awalnya atau menyanyikan lagunya dia, enggak? Awalnya iya, untuk industri gitu. Ketemu sama Mas Yudi, temennya, songwriter, diarahkan menjadi penyanyi slow rock. Tapi sebenarnya sebagai musisi kan nggak harus satu genre. Akhirnya saya belajar untuk mengembangkan diri kan Bu, gitu. Apalagi sifatnya sebagai pendaki itu kan independen banget orangnya ya. Jadi ini profesinya selain ibu rumah tangga, penyanyi, pendaki, apalagi nih? P-nya lagi yang selanjutnya? Pengurus anak ya. Pengurus anak ya. Gitu Bu. Udah. Tapi kalau pendaki gitu bersama nggak keluarga. apa-apa. Oh, bersama. Satu keluarga Bu, saya satu paket. Suami dan anak-anak semuanya. Dan mereka suka semua? Semuanya suka. Jadi seneng. Bagaimana pada saat ketemunya waktu sama pasangan jodohnya itu pendaki juga? Iya. Oh, tapi bukan saat pendakian, justru dia habis pulang mendaki. Saya bilang. Tapi pendakiannya bareng-bareng lah. Udahannya bareng-bareng. Udahan. Iya. Jadi sebelumnya nggak pernah ketemu mendaki bersama-sama? Belum pernah gitu. Memang kebanyakan gitu sih Bu. Oh ya? Pendaki itu nggak harus ketemu sama sesama pendakinya juga. Nggak satu gunung maksudnya. Jadi habis turun gunung ya bawa misi, mungkin dia happy, saya juga bawa misi pengen ke Rinjani ketemu. Ya udah. Gitu. Itu Rinjani lagi heboh-hebohnya ya. Luar biasa. Sekarang katanya Rinjani ditutup dulu. Betul. Kenapa tuh? Kamu kan pernah ke Rinjani ya, cerita deh mengenai Rinjani ya, nanti penyanyi belakangan aja betul, ya. Betul, makanya itu yang lebih bajunya udah cucok. Nggak kedinginan kan di sini? Enggak, makanya rasanya kemarin baru rasanya ya Bu, padahal itu udah setahun yang lalu gitu, ke Rinjani, terus ngelihat kok jadi happening, masalah ada yang jatuh kan. Tapi kan sebenarnya jatuhnya itu sudah sebenarnya ya Bu, banyak lah orang yang jatuh ya, kecelakaan di Rinjani itu banyak. Tapi karena mungkin sampai meninggal ada aja tercatat di bawah di posko gitu, itu ada aja. Cuman kenapa jadi sekarang sampai harus happening? Karena kan keluarganya, setahu saya ya, keluarga dari almarhumah yang ngangkat beritanya gitu. Nah terus kami juga sebagai pendaki lokal merasa jangan sampai terlalu dilebih-lebihkan, bahwa kan di Rinjani semuanya sudah ada peraturannya kok, dari pendakian pertama di pos jelas. Gitu. Jadi sebelum simaksinya, itu jelas gitu. Nggak ada yang, apalagi mereka turis, tidak mungkin itu di luar dari porter, di luar jangkauan dari guide gitu kan, di luar jangkauan dari porter. Jadi yang terjadi di media, porternya meninggalkan begitu aja, itu ya hiperbola bisa jadi Ibu ya, atau penggiringan opini saya Injit juga nggak percaya lah itu ya? Nggak percaya sih Bu gitu. Sejauh mata saya memandang selama ini, porter Rinjani itu tidak pernah meninggalkan kami gitu ya. Dan saya aja nih Bu yang lokal, kita
Kita berempat, ada saya, suami, anak 2. Saya bawa porter 4 dan 1 guide. Jadi totalnya kami 5. Ekspedisinya jadi ber-9 gitu. Itu harus seperti itu kah atau kalau mau safety seperti itu, Bu? Kalau mau safety, seberapa beratnya Rinjani ini? Jadi Iya. mesti 1 orang 1 Iya, porter, kemudian betul. terus ada lagi special guide gitu. Iya, betul. Harusnya itu memang dilakukan sama semuanya, baik keluarga ya, family atau turis-turis yang dari internasional. Tapi memang pada prinsipnya pada saat saya datang ke sana, saya menyaksikan sendiri, bahkan ada di YouTube saya. Justru yang turis itu mereka hanya membawa 1 porter dengan dia 2 orang naik ke atas. Jadi maksudnya mereka berdua 1 porter. 1 porter. Saya nggak lihat mereka bawa gayet. Jadi yang bawa pikulan itu namanya porter. Iya, iya. Ya kan? Kalau gayet tidak membawa beban gitu. Dan itu selalu setiap pertemuan di perjalanan itu seperti itu para Dan turis. itu tetap diizinkan. Tetap maksudnya? diizinkan. Oh, jadi tidak ada syarat bahwa harus ada porter dan harus ada guide gitu. Itu tidak ada peraturan yang Ketat ya. Ketat, Biasanya itu ada di agen-agen perjalanan mereka, Ibu, sebenarnya. Jadi pada prinsip di TNGP-nya itu mereka kan akhirnya berpikir mereka cuma mau 1 hari gitu. Makanya di bawah Simaksi ditegaskan kalau 1 hari benar-benar harus turun 1 hari, 1 malam 1 hari, tidak boleh lebih dari situ. Kalau nggak ada dendanya. Kenapa dibikin sekeras itu gitu kan? Akhirnya para siapa nih turis tidak sampai ke puncak karena memang cuma 1 hari, Ibu. ya nggak keburu. Nggak keburu. Itu kan jauh. Iya, mengukur dari jarak sama mengukur dari kebutuhan makanan yang dibawa kan. Betul. Gitu, itu sudah dihitung. Nah, akhirnya saya melihat mereka cuma mau tektokan bahasa sekarang, naik menikmati Konten gitu. Iya, Bikin konten. sampai di Pelawangan Sembalun biasanya. Camp paling tertinggi di atas gitu. Nah, mungkin ya nggak tahu ya. Setelah camp itu masih Baru berapa lama puncak. lagi ke puncak? Iya, itu perjalanannya yang saya tempuh dari jam 1 malam sampai jam 8 pagi. Totally. Dengan 7 dengan jam. jalan santai, iya. Kalau mau buru-buru dia nguber harinya dia ya kita Nggak nggak pernah bisa. tahu. Memaksakan gitu kan ya, Bu ya, gitu. Nah, kalau yang berita kemarin tuh memang saya tidak mengikuti secara korban, saya hanya mengikuti dari para porter gitu kan, mengikuti beritanya. Saya lihat kan dia bawa rombongan katanya, bukan hanya satu Iya, bukan hanya yang iya. kecelakaan Yang korban. kecelakaan korban. Nah, dari situ aja kita samakan dengan yang saya lihat di lapangan kan, Ibu, gitu. Berarti memang beliau ini yang keluar dari rombongan ini, entah Si korban ini gitu, bukan ditinggalkan. Ya, bahasanya kan dia yang satu membawa yang lain. Betul. Si Gayat ini ke atas membawa teman-teman yang lain. Nah, dia ini entah kemana gitu kan. Intinya adalah dia mungkin yang paling belakang dan dia kecapean sendiri, dia duduk tanpa memberitahu gitu. Iya, bisa jadi. Kemungkinan besar seperti itu. Nah, kami aja yang lokal tidak pernah berani, Ibu, seperti itu. Jadi saya bawa 4 porter untuk bawa barang ke atas, tapi 1 guide khusus untuk menemani kami ke atas juga gitu. Karena suami saya sudah berapa kali ke atas, dia mendampingi saya. Baru guide-nya mendampingi anak saya. Jadi tetap satu orang yang bisa. Harus 1 ya? Iya, kalau safety-nya kan begitu, Ibu. Gitu. Jadi akhirnya semua perjalanan dinikmati, kita tidak merasa lelah Pastilah. Tapi Itu berapa lama dari bawah ke atas itu berapa hari? 1 sampai sore. 24 jam atau? Nggak sampai. Jadi memang subuh atau tengah malam Enggak, naik? tergantung. Karena saya bawa anak, jadi saya istirahat dulu di Simbalun. Besok paginya Simaksi dulu, semua persyaratannya lengkap, dicek darah, oke. Baru jam 8 kita start naik ke atas. 8 pagi. 8 pagi. Ini cek darah, tensi. Oh iya, di hari Kesehatan. itu. Kesehatan harus di hari itu, bukan besok atau kemarin ya, nggak bisa. Jadi pada saat hari itu Iya. mau naik, itulah Iya, dicek baru langsung. dicek sama si- Aduh ketat banget yang Kenapa? sebenarnya ya. Sudah seperti itu. Tuh, jadi Tapi bukan- ini kenapa media tidak menceritakan ya? Nah, itu yang maksudnya bikin- intinya ya memang mungkin ini remeh-temeh kecil gitu, tapi kan justru persiapan inilah yang vital. Iya. Banyak teman-teman yang udah sampai Simbalun gagal muncak karena pas di tensi nggak lolos dari
kesehatan. Simbalun itu kan perhentian. Iya, itu lokal tempat kita base campnya. Base campnya desa dari bawah. Dari kaki Gunung Rinjani. Dari kaki Gunung ini. Iya. Jadi pada saat kita mau siap-siap naik, itu semua kesehatan juga, tensi segala macam. Iya. Salah satu desanya di Simbalun, ada lagi desa yang jadi kan gunung itu kakinya banyak Ibu. Tapi yang paling terkenal tuh Simbalun gitu. Ya karena pintu masuknya banyak dari Simbalun. Banyak dari Simbalun gitu. Jadi harus di situ dulu 1 hari. Makanya lebih safety-nya kalau kita misalnya perjalanan pesawat mungkin oke, bisa istirahat 1 malam, istirahat besok pagi langsung naik. Tapi kalau perjalanan darat lebih baik 1 hari itu kita diam dulu di tempat. Kita santai dulu. Karena kita capek pun tensi naik ya. Tensi naik. Ada nggak ukuran? Maksudnya umur sekian udah nggak direkomend deh naik gunung? Nggak ada. Jadi masih boleh. Silahkan selama simaksinya itu sesuai hari itu juga gitu. Bahkan usia kemarin di Indonesia pendaki paling tua? Naik sampai Rinjani itu ada 80-an untuk orang lokal gitu ya. Orang lokal? Iya gitu. Itu memang sudah banget ya. Energinya sudah terlatih, emosinya. Iya. Kenapa mesti emosinya terlatih juga? Ya, karena ada jiwa-jiwa orang kan ada yang beda-beda Bu ya. Saya kadang ngelihat nih yang baru-baru kemarin jiwanya memang jiwa muda, tapi pas udah nyampe ketemu Bu di sebuah jalur, jiwanya jiwa tua jadinya. Dengan alasan ngeluh terus di perjalanan. Itu. Ngeluhnya mungkin dia capek keluar egonya. Dia nggak siap dengan kondisi alamnya. Ternyata capek ya gitu. Aduh aku gini-gini, saya ngeliatin orang Indonesia gitu. Bilang wah padahal usianya masih muda gitu kan ya. Tapi jiwanya sudah gampang untuk mengeluh. Kan kita saat mau mendaki kita tahu ya Bu tujuan ke sana mau apa. Kamu mau tahu lihat sunrise misalnya gitu, atau mau lihat Rinjani saat mau lihat alam. Berarti kamu harus siap dengan kondisinya yang kamu belum pernah lihat, belum pernah cobain gitu. Nah kalau orang tua yang sudah memang makan asam garam ya bahasanya ya, mungkin bagi dia segini belum apa-apa. Itu yang saya lihat. Adakah mitos yang samalah kalau kita pergi naik haji, umroh kemana, terus semakin kita negatif gitu ya, udah keluarlah itu semuanya. Ada nggak seperti itu di gunung-gunung di alam seperti itu? Katanya sih Bu ya, kalau dari YouTube atau berita-berita yang saya dengar dari porter cerita itu emang ada. Tapi saya memang nggak mengalami, saya sendiri tidak mengalami, dan selama pendakian saya juga belum pernah melihat secara langsung gitu. Tapi dari pendaki, dari porter mereka bercerita memang ada yang akhirnya dia terlalu sama mitos, kebawa di atas. Dibilang gitu. Terus pas udah di atas pun porter sangat menjaga Bu, mereka tidak akan cerita. Pas saya tanya, saya korek gitu kan, emang apa Pak? Nanti aja di bawah kita cerita gitu. Oh jadi di atas pun mereka nggak berani ya. Bagi bahasanya mereka kesamber lagi. Bahasanya mereka kita menjaga etika ya Ibu gitu. Nanti aja saya di bawah cerita gitu. Saya udah penasaran, nanti sampai bawah baru saya tanya gitu. Terus dia bilang lupa saya mau cerita yang mana, saking banyak. Tetap mereka tidak akan menceritakan. Gitu. Bagus. Berarti dalam hal ini porter atau guide yang ada di sana profesional. Mereka tidak berbicara di luar dari itu. Mereka justru mengedukasi kita, yuk alam ini bagus gitu. Semua porter ya Ibu ya yang saya tahu dari Gunung Gede juga seperti itu, atau Gunung Rinjani. Semua porter tidak pernah membuat kita itu khawatir kita terus jadi kapok naik gunung gitu. Cuman kalau memang ada kejadian yang meninggal pasti ada. Kembali lagi memang sudah ajalnya. Betul. Itu saya juga percaya ya. Itu nggak tahu dari mana kita diam duduk aja bisa jadi juga kan, tidur juga jadi. Jadi tapi apakah seberat itu Gunung Rinjani? Melangkah 4 turun 3 gitu. Naik 4 turun 3 apa itu istilahnya mereka? Itu di jalur E betul sekali Ibu. Betul. Kebetulan saya bikin konten di jalur E itu pasir yang kita pijak itu sampai ke tembus ke sepatu. Itu mau angkat kaki lagi naik pasir lagi, naik lagi, kok nggak nyampe ya, batin sih begitu ya Bu ya gitu. Kok nggak nyampe ngeliatin puncaknya itu di atas udah kelihatan, tapi kok nggak nyampe itu benar. Makanya di situ letak, kalau katanya banyak orang kan, kamu harus berdamai sama ego kamu gitu. Kamu misinya kesini mau apa? Akhirnya keluar insight
Bisa seperti itu Bu, saya akhirnya berdamai. Oh iya ya udah nggak apa-apa, selama mata saya masih bisa memandang ke depan, puncak masih di atas, saya akan jalani. Tahu-tahu emang nyampe. Itu cara paling mudah untuk berdamai, karena nggak bisa orang bantu kita Bu. Porter nggak mungkin gendong kita sampai atas juga. Ya nggak mungkin. Suami juga nggak mau gendong kita juga. Berat gitu, juga. Kamu naik ke sini kan kamu mau sendiri istilahnya gitu. Kamu mau sendiri kan. Berarti kamu harus berjuang. Tapi selama kamu masih mampu, semua itu harus ada batasnya juga gitu. Kalau udah nggak mampu jangan dipaksain. Tapi kalau cerita-cerita dari sana, memang benar-benar steep ya. Maksudnya jalan ke sana tuh betul-betul satu jalur. Nggak boleh keluar dari jalur itu. Itu semua pendakian di Rinjani atau di seluruh pendakian, semua itu sudah dibuka jalurnya. Tidak bisa seenak-enak kita mau buka jalur baru lagi gitu. Apalagi kalau gunung yang sifatnya hutan tropis ya, seperti Gunung Salak, itu wassalam lah kalau kita buka jalur. Kecuali kita dulunya mantan ini mungkin ya apalah ya, apa. Itu juga serem juga, mereka nggak pernah berani yang beres. Nggak berani kan, itu kan gunungnya. Dan ya saya kalau di sana saya naik yang di Salak ya Bu ya? Yang di Salak. Wah, berarti dulu. Atmosfernya kan berasa ya Bu. Jadi saya bisa membayangkan lah sampai di atas tuh seperti apa, sampai berpikiran oh ya benar ya, kita memang bukan siapa-siapa dan nggak ada apa-apa. Betul. Dan setelah di alam jadi betul-betul kita mesti sendiri terus menghargai. Dan di situ sih waktu yang kita hargai Bu. Nomor satu kalau kita saya ya pelajarannya setelah turun dari atas, bener ya waktu ya. Kalau sedikit aja kita nggak bisa mensiasati waktu, misalnya tidur aja gitu kan, disepelein di atas gunung, ntar aja deh tidurnya. Wah ya udah, badan kita yang capek. Jadi betul-betul guide itu jadi kita sendiri juga harus mengikuti disiplin, dan karena dia pemimpin kita saat itu ya kita harus ikutin mereka punya instruksi. Betul. Tidur ya ibu-ibu, adik-adik semuanya tidur kata mereka gitu. Nanti kita bangun jam 1, makan dulu sebelumnya. Disuruh makan. Padahal kita lagi ngantuk kan Ibu. Makan lagi jam-jam kita tidur. Ya udah makan sedikit sarapan. Yuk kita jalan, hanya pakai headlamp aja ya. Kantuk jalan, ya sleeping orang jalan tidur gini mata gitu. Itu semua berawal dari niat, karena niat mau lihat sunrise. Kecuali tim rebahan. Ya itu beda. Kecuali tim rebahan. Hanya untuk apa? Suka-suka gitu kan. Enak kalau kita memang ada niat ke atas. Iya. Untuk melihat sunrise atau suatu vibes-nya ya. Vibes beda. Vibes beda. Kayak rumah di atas awan gitu kan. Kepengen. Aduh kalau udah di atas pas lihat awan itu ada rasa gentar tau. Kecil Bu jadinya kita ya. Gentar. Nggak ada ininya. Ya Allah, merindingnya itu kecil sekali kita ya. Lihat sama seperti apa ya, Gunung Bromo ya? Bromo kan? Atmos ininya ya, landscape-nya. Iya betul. Walaupun kita datar terus pas naik itu kan, terus ngeliat ke bawah dia punya geledak-geleduk gitunya kan. Iya betul. Ya ada rasa beda lah. Beda sebenarnya. Dan setiap gunung itu perbedaan banyak. Makanya kita para pendaki kalau mau mendaki sampai emang nggak bosan, orang pasti bilang gitu. Kamu udah mendaki sekali ke Rinjani terus kamu mau balik lagi emang nggak bosan. Vibes-nya beda, walaupun gunungnya sama, tapi setiap kita naik kita selalu menemukan hal yang berbeda. Waktunya udah pasti berbeda. Terus teman yang kita bawa juga, misalnya porternya kan gantian gitu, pasti beda. Vibes kita beda, terus emosi kita beda. Ya mungkin ini sama keluarga, besok sama teman, besoknya lagi sama gitu kan. Nah sebelum kita mendaki, merencanakan itu bisa berapa lama? Kalau saya pribadi sama trekking itu bisa 3 bulan sebelumnya. Mempersiapkan dirinya. Bagaimana? Ada trekking kecil-kecil gitu, karena kan masa otot kita harus dilatih gitu. Itu udah paling sebentar ya Ibu, 3 bulan. Jadi trekkingnya itu di mana nih? Saya di Sentul. Oh yang di Sentul, di yang tempat itu ya? Kebetulan tinggal di daerah Kabupaten Bogor. Jadi kita sekeluarga trekking dulu seminggu sekali ke Sentul. Trekking itu benar-benar jalan, kita melatih masa otot kita gitu kan. Habis itu berenang gitu. Berenang baru santai biar pernafasannya terbuka juga gitu. Baru alat-alat. Oh iya, alat-alat apa yang mesti dibawa segala macam. Udah berapa lama jadi pendaki? Pengen tahu aja. Kok kayaknya
Kalau dibilang pendakiannya malah justru lucu Ibu, baru diizinkan sekali. Tapi ilmu yang saya terapin tuh udah lama. Maksudnya? Udah ilmu full. diterapkan udah lama tapi nggak pernah naik gunung. Prakteknya sekali yang di Rinjani untuk yang sebuah gunung. Jadi ya. langsung. Iya. Kalau yang kecil-kecilan naik camping gitu. Iya, kalau camping udah lah ya. Iya. Paling naiknya 1-2 jam kan sampai tempat. Iya, jadi tektok lah kalau anak-anak sekarang bilangnya tektokan. Tektok. Kalau Rinjani itu saya sampai ekspedisi, jadi 6 hari 5 malam. Karena kan benar-benar yuk ke sana bawa perlengkapannya semua kita siapin. Oh ya udah. Turis aja mempersiapkan 3 hari 2 malam itu udah paling lama buat mereka gitu. Tapi kami sengaja untuk ekspedisi 6 hari 5 malam itu perlu 3 bulan dan persiapan fisik kita harus disiapin, mental harus disiapin. Tujuannya apa ekspedisi itu? Pada saat ada misi ya Bu ya? Ada ya? Oh oke. Itu ada misi memang. Kalau saya pribadi lebih pengen, orang kan bilang nggak boleh bawa masalah ke gunung, banyak yang bilang gitu. Bahasa apa? Wejangan dari anak-anak senja gitu. Nggak boleh bawa masalah ke gunung. Justru saya berpikir bukan masalah yang kita bawa ke gunung, karena pribadi setiap orang memang bermasalah kan, gitu. Ya kita nggak pernah napas tarik masalah aja. Ada aja yang di kepala. Lagi jalan di gunung berisik juga kan ini si kepala. Iya, gitu. Kadang-kadang kan bengong kita. Iya gitu. Ya gitu. Jadi saya kesana misinya saya pengen menenangkan diri ya Allah, ya Tuhan, saya pengen berdamai sama diri saya. Saya pengen tahu di alam ini saya seperti apa, karena kalau di kota saya udah tahu, saya lihat, saya berinteraksi dengan manusia, dengan para energi yang berbeda-beda. Sampai di gunung seperti apa? Saya sendiri seperti apa gitu, menghadapi diri saya nih, perangnya kan sama diri saya sendiri nih, gitu. Itu misinya sebenarnya. Makanya makanan juga dibawa yang mendukung faktor gitu. Nomor 1 tuh coklat. Kalau untuk saya ya Bu, yang nggak tahu untuk yang lain. Bener kan? Gimana? Udah paling ini bener deh itu. Boosternya paling gitu. Bener itu. Dan itu kalau udah mulai perang makan aja coklat damai gitu kan, turun dia. Menenangkan itu, ada zat-zat menenangkan. Iya, happy-nya di situ. Makanan, terus ngelihat alam, dan akhirnya anak-anak juga saya biarkan menjadi diri mereka seutuhnya di alam. Saya tidak biasanya di Jakarta banyak larangan-larangan. Justru di sana saya biarin mereka untuk, karena nggak kemana-mana juga. Iya. Satu jalur. Tapi ada tempat yang memang harus dipantau, tapi tetap saya mempersilahkan mereka melihat diri mereka. Contohnya di Danau Segara Anak, gitu kan. Mereka pengen mancing katanya. Jadi saya biarin Bu, ya udah mancing. Padahal dalam hati seorang ibu kan, takut kenyemplung, iya, kamu nyemplung. Udah mulai perang tuh sama diri saya sendiri. Udah merem aja deh, saya nggak usah lihat mereka. Gitu akhirnya. Oh, kita harus bisa belajar untuk mengendalikan. Berarti itu tantangannya kita dimanapun kita ya. Sebenarnya nggak cuman di kota. di gunung juga. Iya. Kayak gitu kan Ibu ya. Kalau di kota jadi anak kan banyak pantangan ya gitu. Tapi di alam kita biarin, walaupun itu malah tempat yang baru pertama buat mereka dan buat kita juga misalnya. Tapi ya memang harus kita ikhlaskan, udah biarkan mereka menjadi diri mereka gitu. Nah, pertanyaannya, orang kan suka bilang kalau jadi pendaki itu pernah waktu kita dimulai dari kita sekolah lah supaya terlatih segala macam, tapi pramuka gitu misalnya gitu, pecinta alam kan biasa kan ada tuh ekskul kemudian university segala kayak gitu ya, karena untuk mempersiapkan kita. Tapi sekarang kalau saya lihat ya kayak kita biasa nggak pernah naik gunung, mau naik gunung aja tuh. Itu positif negatifnya apa? Ada Ibu, itu lebih banyaknya kalau saya lihat ke negatifnya, karena mereka kebanyakan menyepelekan safety-nya. Dalam arti menyepelekan safety, waktu mereka tidak hargai. Yang harusnya tadi saya pribadi 3 bulan, waktu itu saya pergunakan untuk masa otot segala macam gitu kan. Persiapan lah maksudnya. Bagi mereka kadang suka yuk lagi happening atau lagi vibe nih. Gue lagi pengen gitu rasanya. Ada lagi-laginya gitu, lagi pengen gitu, bukannya mendaki tuh bukannya harus disiapin dulu. Nah, itu jadi lebih banyak negatifnya. Sampai di sana ya maksimalnya belum tentu, Bu. Makanya beberapa cerita membawa pulang cerita bahwa ada aja yang di sana begana misalnya gitu dapatnya.
Itu sebenarnya bagian dari halusinasi mereka yang kecapean. Iya, karena oksigen ke atas kan makin sedikit menipis ya. Iya. Yang banyak konten-konten yang akhirnya jadi mendaki gunung horor. Iya betul. Saya sampai enggak kok gitu. Sebenarnya enggak, malah alam tuh kalau kita kenapa-napa justru membantu. Kalau healing, saya percaya alam penyembuh. itu membantu, dan pada saat kita kekurangan di atas sana pun itu diberikan. Alam tuh betul-betul ya mendukung. Saya mengalami itu, Bu. Benar, saya mengalami itu. Saya tektok sama alam. Saya minta dalam kondisi sudah capek, jadi saya istirahat, tapi batin tuh berisik gitu kan. Di depan Danau Segara Anak saya buka jendela tenda, air itu masuk gitu kan di depan. Namanya udah capek, tapi masih pengen keponya tinggi, tapi ngebatin aja bilang, ini danau, sambil merem gitu ya, Bu. Ini danau dalamnya semana. Kan berisik ya, harusnya kita hal kayak gitu kan kita kontrol gitu. Ini danau dalamnya semana sih, terus ini danau pokoknya kayak orang ngigo gitu. Tiba-tiba saya dapat mimpi, itu yang saya bilang ngeri ya gitu. Mimpinya saya kayak orang, gempa, saya bilang gitu, saya teriak. Jadi saya mimpi itu saya masuk ke dalam air, terus airnya tuh tembusnya ke selatan, ke laut gitu, ada tembusan. Terus saya dibangunin goyang gitu, maksudnya tuh tidur di tanah goyang. Saya bangun, gempa, saya bilang teriak. Yang lain kan langsung enggak ada gempa. Oh berarti saya mimpi ya. Nah tapi dibangunin memang di gempa itu. Oh, yang ngebangunin tuh gempa. Iya. Oh, itu hanya menunjukkan aja kamu, pertanyaanmu inilah jawabannya. Seperti itu, Ibu. Ya sih, oke. Jadi kita diberikan. Alam memberikan. Jadi pada saat itu akhirnya saya mulai itu pertama kali berpikiran positif. Iya. Jangan berisik deh kamu. Enggak usah kamu gitu kan. Kalau kamu tenang aja nikmatin gitu kan. Tapi emang ada bagusnya sih kita punya pengalaman ke alam. Saya juga suka ke alam. Ibu suka pakai banget gitu. Sekarang nggak ya, udah tua ya. Nggak ada masanya kok Ibu. Iya sih, makanya itu pertanyaannya. Tapi kan tetap persiapan itu. Mungkin kalau kamunya 3 bulan, sayanya 6 bulan. Karena ditambah. Kan harus bertambah gitu. Jadi sejak kapan senang mendaki walaupun udah ada persiapan tapi akhirnya prakteknya sekali gitu? Iya.